Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Fajria di Mapel KWU. Nah, hari ini kita memasuki materi baru pada bab ini, yaitu tentang pemasaran usaha kerajinan dengan inspirasi budaya lokal benda atau artefak, dengan kompetensi dasar sebagai berikut, serta tujuan pembelajaran sebagai berikut. Oke, langsung aja kita mulai materinya. Pemasaran itu apa sih? Pemasaran adalah salah satu rangkaian kegiatan sebuah usaha. Karena pada dasarnya ketika kita melakukan sebuah usaha, tujuan utamanya adalah memperoleh keuntungan. Nah, bagaimana kita memperoleh keuntungan apabila produk kita itu tidak dipasarkan? Sehingga pemasaran merupakan salah satu tahapan dalam melakukan kegiatan usaha. Nah, untuk melakukan pemasaran yang tepat, pasti kita membutuhkan strategi-strategi pemasaran. Dalam bab ini, kita mempunyai beberapa strategi, yaitu tentang mengenali produk, terus membuat produk yang unik, memiliki kefokusan pada produk atau usaha, dan juga promosi. Nah, maksud dari mengenali produk ini apa sih? Mengenali produk itu maksudnya produk yang kamu buat itu apa yang sedang dicari masyarakat. Jadi membuat produk yang sesuai dengan tren atau sesuai dengan keinginan masyarakat. Yang kedua, produk yang kita punya itu harus memiliki keunikan. Sehingga ini bisa menjadi daya tarik dan meningkatkan penawaran serta permintaan dari produk yang kita buat. Selanjutnya, kita harus memiliki titik fokus. Nah, strategi ini adalah maksudnya mengembangkan dan memajukan bisnis dan jangan cepat terpengaruh oleh usaha-usaha lain. Jadi, kita fokus pada usaha yang kita miliki tanpa dipengaruhi oleh faktor-faktor lain gitu. Ketika kita memiliki kefokusan yang baik dalam usaha kita, maka usaha kita itu akan lebih terarah dan juga lebih fokus, sehingga ini membawa dampak baik pada usaha kita. Yang terakhir adalah promosi. Nah, tentu saja dalam memasarkan produk ini, pasti kita harus memperkenalkan produk-produk kita ini pada konsumen. Apabila produk kita tidak dikenal oleh konsumen, oleh masyarakat, bagaimana produk kita akan ada yang membeli? Bagaimana produk kita bisa dikenal? Oleh karena itu, promosi ini merupakan salah satu strategi yang sangat amat penting dalam menunjang pemasaran dalam suatu usaha. Nah, ada berapa sih media promosi yang bisa kita gunakan? Media promosi secara umum terbagi menjadi dua, yaitu ada media cetak dan media digital atau elektronik. Media cetak terdiri dari flyer, brosur, katalog, dan poster, sedangkan media digital biasanya terdiri dari foto dan video produk. Nah, Ibu akan memberi contoh nih dari media-media promosi tersebut. Yang pertama, dari media cetak, ini adalah contoh dari flyer. Berpusat pada slogan lebih sedikit teksnya. Yang kedua, ini contoh dari brosur. Yang ketiga, ini contoh dari poster. Dan yang terakhir, ini contoh dari katalog. Oke, kita lanjut ya ke media elektronik. Itu tadi terdiri, atau media digital, itu terdiri dari foto produk dan juga video produk. Nah, ini contoh-contoh dari foto produk. Biasanya berbagai postingan yang ada di sosial media seperti ini, dan juga ini video produk yang sederhana. Ibu nggak bisa ngambil yang iklannya karena takut copyright. Nah, gimana sih cara buat media-media promosi ini? Ibu akan menunjukkan nih tutorial cara membuat media promosi sederhana. Dan simak baik-baik ya, karena setelah ini akan ada penugasan terkait dengan media promosi tersebut. Nah, di sini Ibu menggunakan aplikasi Canva. Kalian bisa download di Play Store ataupun App Store. Lalu, ini bagian beranda dari Canva tersebut. Kalian bisa mencari berbagai macam template. Di situ udah ada banyak sekali. Ada kiriman Instagram, ada cerita Instagram atau story, sampul Facebook. Kalian bisa pilih salah satu ukuran yang kalian inginkan. Nah, di sini Ibu perlihatkan contoh bagaimana kalau tampilannya di kiriman Instagram. Nah, ini kalian bisa lihat banyak sekali template-template promosi yang bisa kalian gunakan. Tinggal nanti diubah sesuai selera kalian.
Di sini juga bisa digeser-geser berbagai macam fungsi dari template-template tersebut. Nah, di sini Ibu akan mencari template cerita Instagram berupa promosi. Terus tinggal di search aja. Nah, di sini ada contoh-contoh template yang bisa kita gunakan. Ibu pilih yang ini, salah satunya aja. Ibu contohkan, yaitu ini Nusa. Terus diklik edit. Nah, kita akan masuk ke langkah-langkah pengeditan ini. Ibu pertama-tama akan mengubah berbagai macam dari template-template ini disesuaikan. Yang pertama, Ibu akan mengubah gambarnya menggunakan gambar yang masih mendukung dari usaha kerajinan budaya lokal Benda. Nanti kalian bisa download gambar-gambar referensi dari Ibu melalui drive yang Ibu taruh di blog ya, Nak. Tinggal diklik. Nah, ini nanti fotonya tinggal diklik yang ingin diganti. Terus, Ibu akan mengubah background dari postingan tersebut menjadi coklat. Nah, coklatnya ini senada dengan warna batik parang yang ada di masker tersebut. Jadi postingan ini mengutamakan balance warna atau keseimbangan warna dari produk maupun dari keseluruhan postingan, sehingga warnanya itu menjadi padu. Bisa dilihat Ibu sedang mengubah warna dari tulisan yang ada sehingga tidak terlalu kontras dengan postingannya. Sebenarnya kita bisa ubah-ubah warnanya sesuai dengan selera, tinggal diubah-ubah aja. Namun ini ada gambar yang nggak bisa diubah, ya nggak apa-apa, nggak usah diubah gitu. Nah, karena ini batiknya batik parang, asalnya dari Jogja, maka ada perubahan sedikit. Terus warnanya juga Ibu ganti menjadi putih supaya senada dengan produknya. Ini Ibu ubah satu persatu gitu. Nanti kalian bisa menyesuaikan aja ya template-nya, nggak harus sama seperti ini. Kalian bisa cari template-template lain. Boleh ukurannya story Instagram, boleh ukurannya 1x1 postingan Instagram, boleh sampul, pokoknya terserah, kalian bisa cari berbagai macam template. Nah, di sini Ibu ganti namanya jadi rang karena motif batiknya adalah motif parang. Ini hanya sampel aja, Ibu namai produknya rang. Biar nggak terlalu sama template-nya gitu kan. Udah, ini sudah jadi. Tinggal di-download dan selesai. Di pojok kanan itu ada download, terus sudah selesai. Terus kita lanjutkan menyunting. Nah, untuk yang kedua, ini Ibu contohkan cara mengedit yang menggunakan kiriman Instagram. Ibu cari yang di media sosial animasi. Ibu mau bikin tentang produk pakaian. Di sini bisa dilihat berbagai macam. Nanti bisa klik semua kalau biar lebih jelas. Nah, Ibu pilih template yang ini, terus diedit. Dan berhubung Ibu sudah punya sampel gambarnya, tinggal diklik gambarnya terus kita ubah jadi gambar yang kita mau. Nah, gambar yang ini bisa disesuaikan, lebih di zoom in atau di zoom out, tinggal diklik aja, bisa di zoom, terus bisa dipindah-pindah juga. Nah, tulisannya bisa diubah sesuai dengan seolah-olah kalian punya motif baru gitu. New pattern, jadi Ibu ubah jadi kata-katanya menjadi new pattern. Terus di situ ada perubahan sedikit. Jadi ini biar khusus pakaian untuk wanita gitu. Jadi Ibu ubah sedikit. Kalian nanti bisa sesuaikan aja. Kalau misalnya nggak pakai template, mau desain sendiri juga boleh. Nah, ini dibuat dengan foto yang tadi juga sama. Cuma udah template-nya warnanya buram gitu. Nah, ini penyesuaian dari lokasi posisi dari foto. Nah, yang di atas, karena warnanya masih senada dengan baju, Ibu cuma ubah kata-kata sale atau bentuk promosi sale diskonnya Ibu ganti jadi cashback. Kalian juga bisa nanti diubah seperti itu. Nah, ini karena terlalu panjang, akan Ibu delete satu
satu tulisan, terus nanti fontnya akan Ibu perkecil. Fontnya ada di bawah, nah ini Ibu kecilkan supaya tulisannya pas gitu sama postingannya. Yang bawah juga sama, jadi tinggal di copy, paste aja, terus ditaruh ke bawah. Seperti itu. Terus jika udah selesai nih, kalau masih ada yang kurang boleh. Nah, Ibu mau ngubah font dari new pattern-nya ini jadi font kesukaan Ibu, yaitu font Caveat Brush. Caveat Brush. Terus tinggal diklik. Kalian juga bisa klik nanti. Nah, sudah selesai. Nanti tinggal di-download aja. Nah, kalian bisa gunain aplikasi lain selain Canva, nggak apa-apa. Ini Ibu contohkannya Canva karena yang paling mudah. Nah, kalau misalnya bentuknya video, dia bisa dikasih animasi. Bisa pilih nih, bisa macam-macam. Ada rise, ada bread, ada block, ada pen. Nah, Ibu di sini pilihnya yang rise, terus Ibu download. Udah deh, tadi udah selesai, udah jadi, tinggal di-download aja. Bisa digunakan postingannya untuk story atau Instagram. Nah, di sini Ibu akan mengenalkan beberapa fitur dari Canva biar kalian gak bingung. Di tanda plus itu kalian bisa nambahin teks, ada berbagai macam template, ataupun kalian mau tambahkan teks sendiri juga bisa. Gitu ya. Bisa ubah font, ukuran, segala macam, warna. Terus di galeri gambarnya, kalian bisa tambahin foto-foto yang lain yang ada di galeri kalian, ataupun gambar yang dari Canva-nya juga bisa. Ada banyak banget gambar-gambar bagus di Canva dan itu bisa kalian gunain di postingan kalian. Tinggal dicari sesuai dengan kebutuhan kalian. Ini ada school nih. Tapi ingat-ingat ya, jangan gunain gambar yang ada mahkotanya karena itu berbayar. Cukup gunain yang gratis aja. Makanya Ibu tadi bilang bisa ngegunain referensi foto yang Ibu punya karena kalian bisa gunain foto itu. Nggak harus menggunakan yang berbayar. Nah, ini kan ada mahkotanya semua nih. Nah, ini berbayar semua. Lebih baik tidak digunakan karena kalau di-download biasanya akan disuruh membayar gitu. Jadi menghindari yang ada tanda bintangnya atau nanti ada tanda dolarnya karena itu berbayar. Terus ini video juga sama. Kalian bisa menambah video dari galeri maupun dari Canva-nya langsung. Di samping video ada stiker. Nah, ini stiker bergerak gitu seperti GIF di Instagram. Kalian bisa cari sama kayak tadi sesuai dengan kalian butuhkan apa. Nah, Ibu nih cari panah atau arrow. Nanti kalau misalnya suka produknya yang mana, stiker yang mana, tinggal diklik terus ditambahkan. Kalian bisa atur di mana letaknya, terus bisa diputar-putar, bisa dipindah-pindah, dikecilkan, dibesarkan, gitu. Lanjut. Di samping stiker ini ada ilustrasi sama kayak tadi. Kalau stiker itu bergerak-gerak, kalau ilustrasi dia hanya diam aja, kayak bentuk aja. Cuma lagi-lagi jangan pilih yang ada mahkotanya karena biasanya itu berbayar. Gitu ya. Udah cukup itu aja yang harus kalian tahu. Kalian nanti bisa menggunakan aplikasi lain. Kalau nggak suka pakai Canva boleh misalnya pakai PicsArt, terus bisa cari referensi foto di Pinterest. Itu banyak sekali referensi fotonya. Kalau nggak suka referensi yang dari foto dari Ibu, mau cari yang lain juga boleh sekali. Nah, jika ada pertanyaan tambahan silakan tanya di grup PJJ atau misalnya kalau malu PC Ibu langsung juga boleh. Nah, ini dia tugas kalian hari ini. Kalian akan membuat media promosi usaha kerajinan, waktunya 1 minggu. Jadi, dikumpulnya paling lambat minggu depan di Mapel KWU di kelas kalian. Jadi, buatnya itu bisa menggunakan, tadi kata Ibu, referensi foto yang udah Ibu berikan di blog. Bisa kalian akses atau mencari referensi foto lain pada media-media lain. Oke, hari ini sampai di sini dulu videonya. Terima kasih sudah mengikuti Mapel Ibu. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.